Ini dia Dira dan Thompson. Mereka sedang mencari informasi tentang lowongan pekerjaan melalui sosial media. Wih, anjir Son, ada lowongan kerja, Cok. Mana? Ih, pas sekali lah ini. Gaskan lah, daftar. Apa itu? Data analis. Posisinya cuma data analis, kualifikasinya cuma laki-laki atau perempuan. Ih, Minimal gas S1 lah. matematika, Cok. Gaskan Gas. lah. Dem. Boleh. Selamat siang. Untuk enggak lah. Apakah masih buka kerja? Lepas nih. Gaskan. Boleh. 2 hours later. Ih, udah dibalas ini. Ya lah, langsung kita kabari. Kirim dalam nomor WA-nya. Kabar. Udah itu. Buk, yang diminta sini pas sekali, si yang kemarin masih ada. Gas lagi. Langsung. Dan ini Lydia. Dia baru saja ditolak dari perusahaan sebelumnya. Dia stres dan akhirnya menemukan brosur lowongan pekerjaan di pinggir jalan. Sakitnya kepalaku. Ih, ada lowongan kerja. Cocok kali ini sama jurusanku. Aku dayam aja lah kakaknya biar ku kirim CV ku. Terakhir, dia bernama Bayu yang sudah bertahun-tahun pengangguran dan akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan dan menemukan brosur lowongan pekerjaan dari perusahaan StateMind. Kalau kerja, coba-cobalah dulu. Karena pula awak pengangguran, mana tahu jempolnya kan. Cek dulu IG-nya. Dan ini yang ditunggu-tunggu mereka, notif dari perusahaan StateMind. Katanya jadi guru les ini. Bisa-bisanya awak jadi guru bahasa Inggris padahal jurusan awak komputernya. Notif apa ini ya? Bukalah. Oh, notif dari perusahaan tadi ya. Bukalah, buka. Ternyata CV-ku diterima. Oh, tanggal segini interviewnya. Oke lah. Ku persiapkanlah dulu diriku. Son, ulti Son. Sabarlah. Ini Cok, paninya darat. Ya bentar bro, ada pesan anjay. CV udah dibalas loh. Iya, aku juga Cok, jadi bahas CV-ku. Tanggal 23 cok kesana. Gas lah. Gaskan lah. Senang kali udah bekerja, udah 2 tahun nganggur. Bosan kali ngajak kawan nongkrong lah. Ada notif. Notif dari perusahaan itu bah. Ke konversi ke rupanya. Tanggal berapa interview? Cek dulu lah. Tanggal 23 ternyata. Gas-gas aja lah ini. Udah lama pula pengangguran, mantau keterima ya kan. Hari di mana wawancara interview kerja dimulai. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah hadir. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Bapak? Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Dira Wisdan Semarangkir. Saya lulusan dari jurusan Statistika Universitas Primer Indonesia. Saya memiliki pengalaman kerja selama 3 tahun di PT SQL-ku sebagai data analis. Saya sering menggunakan SQL untuk menganalisis data dan Python untuk memilih data-data lebih mendalam. Menarik sekali. Dalam hal penggunaan SQL, query atau fungsi apa yang paling sering Anda gunakan? Saya sering menggunakan Select untuk memilih data yang dibutuhkan, dan untuk menggabungkan data dari beberapa tabel, serta group by untuk menganalisis penjualan berdasarkan kategori produk atau wilayah. Fungsi agregasi seperti count dan sum juga sering saya gunakan untuk mendapatkan total dan rata-rata. Bagus.
Data seringkali tidak konsisten. Bagaimana cara Bapak mengatasi masalah tersebut? Saya menghadapi data yang tidak konsisten. Saya pertama-tama akan memverifikasi keakuratan data tersebut. Saya menggunakan teknik pembersihan data seperti menghapus duplikat, mengganti data yang hilang dengan teknik imputasi, dan memastikan format dan konsisten agar hasil lebih analisis dan valid. Penting untuk memiliki keterampilan tersebut. Bagaimana Bapak menjelaskan temuan analisis kepada tim yang tidak memiliki latar belakang teknis? Saya menggunakan grafik yang mudah dipahami seperti grafik garis atau batang dan menjelaskan hasilnya dengan cara yang sederhana dan langsung. Saya fokus pada insight yang relevan dan rekomendasi yang bisa digunakan oleh tim untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Jika Bapak diberikan dataset yang besar dan kompleks, bagaimana Anda akan mengelolanya dan memulai analisis? Langkah pertama adalah memeriksa data untuk memastikan tidak ada kesalahan atau duplikasi. Kemudian saya akan menggunakan SQL untuk mengekstrak data yang relevan dan memfilter data yang tidak diperlukan. Setelah itu, saya akan menggunakan Python atau kode lainnya untuk membersihkan data dan mempersiapkan data agar siap untuk dianalisis. Kami senang mendengar pendekatan Bapak. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan Bapak, kami ingin melanjutkan ke tahap berikutnya dan menawarkan posisi ini. Terima kasih banyak, saya sangat senang dan siap untuk bergabung. Selamat pagi, terima kasih Anda sudah datang. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan pengalaman kerja Anda? Selamat pagi, nama saya Tamsama Putra Togatorop. Saya lulusan dari jurusan Teknik Informatika di Universitas Brawijaya. Setelah bekerja selama 1 tahun sebagai data analis di PT Enzone, di mana saya lebih banyak bekerja dengan SQL dan Python untuk memproses data dan memberikan insight tentang tren penjualan. Bagus. Dalam penggunaan SQL, query atau fungsi apa yang sering Anda gunakan dalam pekerjaan Anda? Saya sering menggunakan query join untuk menggabungkan beberapa tabel yang berbeda. Selain itu, saya juga menggunakan group by untuk menghitung total penjualan dan penjumlahan transaksi berdasarkan kategori tertentu. Fungsi sum untuk menghitung total penjualan. Kami juga membutuhkan seseorang yang dapat mengenai data besar. Apa pengalaman Anda dalam bekerja dengan database yang besar? Di pekerjaan saya sebelumnya, saya bekerja dengan dataset yang cukup besar dan menggunakan SQL untuk mengekstrak data dengan efisien. Untuk analis lebih lanjut, saya menggunakan Python dengan library Pandas untuk memproses data secara batch, sehingga lebih efisien meskipun datasetnya besar. Bagaimana Anda mengoptimalkan query SQL untuk memastikan performa tetap cepat saat bekerja dengan data jumlah yang besar? Saya memastikan query saya efisien dengan menggunakan indexing pada kolom yang sering digunakan untuk filter atau join. Selain itu, saya juga meminimalkan penggunaan subquery dan lebih memilih untuk menggunakan join yang tepat serta membatasi jumlah data yang diambil dengan where clause yang sesuai. Kami memerlukan kemampuan komunikasi yang baik dengan tim non-teksi. Bagaimana Anda menyampaikan temuan analisis Anda? Saya mengutamakan visualisasi yang lebih mudah dipahami seperti grafik atau diagram. Saya juga berusaha menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana untuk memastikan hasil analis saya bisa dimengerti oleh tim ataupun non-teknis dan bisa langsung diterapkan dalam strategi bisnis. Terima kasih atas penjelasan Anda. Berdasarkan pengalaman dan keterampilan Anda, kami ingin melanjutkan ke tahap berikutnya dan menawarkan posisi ini kepada Anda. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sangat antusias untuk bergabung. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi Ibu, terima kasih sudah datang. Bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan dan pengalaman Ibu? Selamat pagi, nama saya Lydia Putar-Putar. Saya lulusan dari jurusan Statika di Universitas Udayana. Saya bekerja sebagai data analis di PT Exampro selama 1 tahun, di mana saya banyak menggunakan SQL untuk menganalisis data dan template untuk membuat visualisasi yang mendukung keputusan bisnis. Bagus sekali. Dalam pengalaman Anda menggunakan SQL, apa query atau fungsi yang sering Anda gunakan? Saya sering menggunakan select untuk menarik data yang diperlukan, join untuk menggabungkan tabel yang berbeda, serta group by untuk menganalisis data berdasarkan kategori tertentu. Saya juga menggunakan sum untuk menghitung total dan AVG untuk menghitung rata-rata. Kami sangat fokus pada kualitas data.
Jika Ibu menemukan data yang hilang atau tidak konsisten, bagaimana Ibu mengenanganinya? Jika saya menemukan data yang hilang, saya akan menganalisis pola data hilang tersebut dan menggantikan nilai yang hilang dengan imputasi yang sesuai seperti rata-rata atau median. Untuk data yang tidak konsisten, saya akan memeriksa kesalahan dan membersihkan agar siap untuk analisis selanjutnya. Bagaimana Ibu memastikan bahwa hasil analisis Ibu tidak hanya akurat, tetapi juga relevan dengan kebutuhan bisnis? Saya selalu berkomunikasi dengan stakeholder terkait untuk memahami kebutuhan mereka sebelum memulai analisis. Setelah analisis selesai, saya juga memastikan untuk mendiskusikan hasilnya dengan mereka agar hasilnya bisa langsung diaplikasikan dan memberikan nilai tambah. Bagaimana cara Ibu menjaga data agar tetap terstruktur dan mudah diakses oleh tim lain yang mungkin membutuhkan? Saya selalu menjaga struktur data dengan memberikan label yang jelas, menyusun data dalam format yang standarisasi, dan menggunakan nama kolom yang deskriptif. Saya juga menggunakan sistem manajemen database yang memungkinkan data dapat diakses dan diperbaiki. Selamat datang, nama kamu Lydia ya? Coba ceritakan lebih lanjut tentang proyek analisis data yang pernah kamu kerjakan. Saya pernah menganalisis data penjualan dengan menggunakan Excel, tetapi saya belum terlalu banyak berpengalaman dalam penggunaan alat lainnya seperti SQL atau Python. Bagaimana Anda bisa mengelola dan membersihkan data sebelum menganalisis? Biasanya saya hanya menghapus data yang terlihat tidak relevan, tapi saya belum banyak bekerja dengan pembersihan data yang lebih kompleks. Jika Anda menemukan data yang tidak konsisten atau bermasalah, bagaimana Anda menangani masalah tersebut? Saya biasanya akan mencoba mencari pola atau kesalahan pada data dan mencoba menghapus atau mengabaikan data tersebut. Meskipun saya belum banyak menggunakan teknik imputasi atau pembersihan otomatis. Apakah Anda pernah bekerja dengan data yang sangat besar? Bagaimana Anda menghadapinya? Sejauh ini saya belum bekerja dengan dataset yang sangat besar. Saya lebih sering mengerjakan data dengan jumlah yang lebih kecil dan saya belum banyak menggunakan tools untuk data besar. Selain itu, kemampuan untuk berkolaborasi dengan berbagai tim sangat penting. Kami akan melanjutkan dengan kandidat lain, namun kami menghargai partisipasi Anda. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan terus meningkatkan keterampilan saya dan berharap bisa melamar kembali di masa depan. Terima kasih sudah datang. Dengan nama Dira ya? Bisa menceritakan pengalaman Anda dalam analisis data, terutama dalam menggunakan SQL? Saya belum terlalu banyak menggunakan SQL di pekerjaan sebelumnya. Saya lebih sering menggunakan Excel untuk analisis data. Penting untuk kami memiliki keterampilan SQL yang kuat. Bagaimana Anda menangani data yang hilang atau tidak lengkap? Biasanya saya hanya mengabaikan data yang hilang. Namun saya belum mencoba teknik imputasi untuk mengatasi masalah tersebut. Apakah Anda pernah menggunakan tools lain selain Excel dalam menganalisis data, misalnya Python atau TableView? Sebelumnya, saya belum pernah menggunakan Python atau TableView dalam pekerjaan saya sebelumnya, meskipun saya tertarik untuk mempelajarinya. Kami mencari seorang yang memiliki pengalaman dalam alat-alat tersebut. Dalam posisi tim ini, Anda akan sering bekerja dengan data besar dan tim lintas departemen. Apakah Anda nyaman bekerja dengan banyak data dan berkomunikasi dengan tim lain untuk memahami kebutuhan mereka? Saya nyaman bekerja dengan data, tapi saya belum banyak berinteraksi dengan tim lain dalam pekerjaan yang saya sebelumnya. Saya akan berusaha beradaptasi dan belajar lebih banyak. Kami membutuhkan seorang dengan pengalaman lebih dalam membersihkan data dan menggunakan alat lain selain Excel. Kami menghargai antusiasme Anda, namun kami akan melanjutkan proses dengan kandidat lain. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya akan tetap berusaha dan memperbaiki keterampilan saya. Selamat siang, nama kamu Thomson.
Terima kasih udah hadir ya. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi data analis di perusahaan kami? Saya tertarik karena perusahaan Anda memiliki fokus yang kuat pada pemanfaatan data untuk keputusan bisnis, dan saya ingin berkontribusi dengan keterampilan analisis data yang saya miliki. Menarik. Apa tools analisis data yang paling Anda sering gunakan, dan apa pengalaman Anda dengan tools tersebut? Saya sering menggunakan Excel untuk data analis, Python untuk pemodelan dan pembersihan data, serta Tableau untuk visualisasi data. Pengalaman saya dengan Python cukup mendalam, termasuk penggunaan libraries seperti Pandas dan NUM. Bagus sekali. Bagaimana Anda memastikan hasil analisis Anda mudah dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknis? Saya berfokus pada visualisasi data yang sederhana dan menyertakan narasi yang jelas dalam laporan. Saya juga sering menggunakan grafik dan diagram untuk memudahkan pemahaman. Itu sangat penting dalam pekerjaan kami. Seiring dengan perkembangan data dan teknologi, bagaimana Anda tetap mengikuti tren dan perkembangan terbaru di bidang ini? Saya mengikuti berbagai kursus online di platform seperti Course dan edX, serta bergabung dengan komunikasi data science untuk terus belajar dan berdiskusi dengan profesional lain. Berdasarkan kemampuan yang Anda tunjukkan, kami memutuskan untuk menawarkan Anda posisi ini. Selamat ya. Kesimpulan yang bisa didapat dari video simulasi interview kerja yaitu berpakaian yang rapi dan profesional untuk menunjukkan kesan yang baik. Lalu, selama interview, jawab pertanyaan dengan jelas dan singkat, dan pastikan Anda memahami pertanyaan sebelum menjawab. Tunjukkan antusiasme dan minat terhadap perusahaan dan posisi. Berikan contoh pengalaman dan prestasi yang relevan dengan posisi yang dilamar. Jujur dan transparan dalam menjawab pertanyaan. Lalu, tanyakan pertanyaan yang relevan tentang perusahaan dan posisi. Sekian dari simulasi interview kerja dari kelompok 4. Sekian dan terima kasih.